hari ini sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Di sini ada yang tidak hadir? Ibu. Iya, hadir semua ya. Iya, Bu. Apa kabarnya semuanya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa yang kalian pelajari minggu lalu? Tentang tahara, Bu. Masih ingat ya Mira? Masih ingat, Bu. Pada bawa buku fikih semua? Bawa, Bu. Bagus. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita siang hari ini. Yang pertama, melalui pembelajaran uswah, peserta didik dapat menunjukkan keyakinan haji dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui proses tanya jawab dan ceramah, peserta didik mampu menjelaskan pengertian haji dengan baik dan benar. Tiga, melalui praktek, peserta didik dapat mempraktekkan haji dengan baik. Sekarang kalian baca 15 menit buku fikihnya. Sembari Ibu menyiapkan video ya. Sudah selesai membacanya? Baiklah, di sini Ibu akan memperlihatkan video, disimak baik-baik. Ya, Bu. Ya, Bu. Selesai sudah penayangan videonya. Semoga ada yang bisa kita petik dari video ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Ya, Mira. Bu, apa perbedaan antara haji dan umroh? Perbedaannya itu terletak pada hukum. Rukun haji itu kan rukun Islam yang kelima, sedangkan umroh itu hukumnya sunnah muakkad. Yang kedua, pada waktu pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun, sedangkan umroh itu bisa dilakukan kapan saja. Oh, jadi umroh itu tidak wajib ya, Bu? Jadi sunnah muakkad. Sunnah muakkad hukumnya. Terima kasih. Di sini Ibu akan membagikan kertas kosong dan Ibu akan memberikan 2 soal kepada kalian ya, berkelompok ini kerjanya. Bisa dikerjakan kelompok. Pertanyaannya, kelompok yang pertama itu sebutkan 3 hikmah ibadah haji. Pertanyaan yang kedua, sebutkan tempat-tempat sejarah dalam ibadah haji. Sudah paham semua pertanyaannya? Ya, Bu. Silakan dikerjakan ya 5 menit. Bagi kelompok yang sudah ada jawabannya, silakan maju. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Sudah, Bu. Maju kita. Sebutkan jawabannya ya. Tempat sejarah dalam ibadah haji: 1. Ka'bah, 2. Masjidil Haram, 3. Hajar Aswad, 4. Hijri Ismail, 5. Maqam Ibrahim, 6. Mata air Zamzam, 7. Safa Marwah, 8. Masjid Nabawi, 9. Makam Rasulullah SAW. Terima kasih ya. Silakan ditempel ke situ biar lebih bisa. Kasih. Selanjutnya, hikmah ibadah haji yaitu menumbuhkan jiwa tauhid yang tinggi bagi umat Islam, mempererat persatuan dan kesatuan umat Islam, kiblat umat Islam seluruh dunia sama.
semua ya jawabannya. Terima kasih ya sudah mengerjakan soalnya dengan baik. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi tentang haji. Di sini ada sejarah haji. Orang-orang Arab pada zaman jahiliyah telah mengenal ibadah haji ini yang mereka warisi dari nenek moyang dahulu dengan melakukan perubahan di sana sini. Pengertian dan hukum haji, menurut bahasa haji menengaja atau menuju sesuatu. Sedangkan menurut syara, haji artinya berkunjung ke Baitul Ka'bah di Mekah dengan maksud ibadah sesuai cara dan waktu yang telah ditentukan. Haji diatur dalam Quran surah Al-Imran ayat 97 yang bunyinya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ketentuan ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji. Seperti halnya ibadah-ibadah lainnya, ibadah haji pun memiliki ketentuan. Adapun ketentuan dalam pelaksanaan ibadah haji adalah sebagai berikut. Waktu menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu pada bulan Zulhijjah, sedangkan beribadah ke Baitul selain pada bulan Zulhijjah dinamakan ibadah umroh. Syarat-syarat wajib haji ada satu, yakni Islam. Orang kafir tidak wajib haji dan tidak sah hajinya. Kedua, baligh. Ketiga, berakal. Keempat, merdeka. Kelima, mampu. Rukun haji dan wajib haji. Rukun haji ialah ibadah yang harus dilaksanakan selama menunaikan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji ada 6, yaitu sebagai berikut. Ihram, yaitu berniat untuk memulai mengerjakan haji. Kedua, wukuf, yaitu hari di padang Arafah mulai tergelincir matahari. Waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf rukun disebut juga tawaf ibadah. 4, yakni sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Tertib artinya melakukan rukun haji itu dengan tertib sesuai urutannya. Selanjutnya itu ada wajib haji, ialah amalan yang dilaksanakan selama menunaikan ibadah haji. Jika ada yang tertinggal, maka harus diganti dengan dam. Membayar denda, yaitu menyembelih hewan. Wajib haji ada 7, yaitu berikut. Yang pertama, melakukan ihram dari mikot yang telah ditentukan. Ihram dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi, berwudu, memakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu yang berwarna putih itu ya. Dan berniat haji dengan mengucapkan niat haji labbaik Allahumma hajjan. Kemudian berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah, ya. Kita tahu semua nggak lafal talbiyah? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulku la syarika laka. Yang kedua itu ada wukuf di Arafah, dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar haji, hari menyembelih kurban, tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga itu ada mabit di Musdalifah atau Mekah. Waktunya sesaat setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar. Di sini mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumrah di Mina dan melakukan sholat subuh di awal waktu. Dilanjutkan dengan berangkat menuju Mina, kemudian berhenti sebelum di Masjidil Haram. Yang keempat itu melontar jumrah Aqobah, melakukan di Bukit Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil, kemudian menyembelih hewan kurban.
Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah berlepas diri dari ihram haji setelah selesai mengerjakan amalan-amalan haji. Yang keenam, mabit di Mina. Dilaksanakan pada hari tasyrik, hari yang diharapkan untuk berpuasa, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Setiap siang pada hari tasyrik itu melontar jumlah ulam, mustoha dan akobah masing-masing 7 kali. Yang ketujuh itu tawaf ibadah. Bagi yang belum melaksanakan tawaf ibadah ketika berada di Mekah, maka harus melakukan tawaf ibadah dan sa'i, lalu melakukan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali pulang ke daerah asalnya. Adapun pelaksanaan ibadah haji itu ada 3, yakni pertama haji tamattu, kedua haji ifrad, ketiga haji qiran. Haji tamattu ialah berasal dari kata at-tama yang artinya kesenangan, dan kata tamattu artinya bersenang-senang. Dalam prakteknya haji tamattu itu adalah berangkat ke tanah suci dalam bulan haji, lalu berihram dari miqat dengan niat melakukan ibadah umroh bukan haji, lalu sampai di Mekah menyelesaikan ibadah dan berdiam di kota Mekah, bersenang-senang sambil menunggu datangnya hari Arafah dengan kemudian melaksanakan ritual haji. Yang ketiga itu haji ifrad. Dari segala bahasa, kata ifrad adalah bentuk masdar dari kata afroda yang bermakna menjadikan sesuatu itu sendirian atau memisahkan sesuatu yang bergabung menjadi sendiri-sendiri. Yang ketiga haji qiran. Haji qiran adalah haji yang dilaksanakan seorang di mana ketika berihram dengan umroh pada bulan-bulan haji, kemudian memasukkan haji ke dalamnya sebelum tawaf. Baiklah, selesai penjelasan materi dari Ibu. Di sini Ibu mau nanya, ada yang bercita-cita ingin ke tanah suci? Saya Bu, Ya, sekarang sebutkan alasannya kenapa. saya ingin menjadi tamu Allah di Mekah, juga ingin membawa keluarga saya haji di Mekah, juga ke Madinah, lihat-lihat kota Madinah juga di sana kan bagus, indah, dan juga kalau di akhir zaman nggak tersentuh oleh Dajjal, jadi pengen ke sana sama keluarga. Ya, Saya juga pengen ke sana tempat Natal Rasulullah. Masya Allah ya, semoga kita bisa ke tanah suci semua ya. Baiklah, di sini Ibu akan menyuruh temannya untuk praktek. Sudah siap nanti? Siap Bu. Yang rukun haji itu ya ihram, yaitu berniat untuk memulai mengerjakan haji. Istilahnya Bismillahirrohmanirrohim. Labbaik Allahumma hajjah. yang kedua itu wukuf, yaitu hadir di padang Arafah mulai tergelincir matahari waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf itu kita melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamak takdim, dan yang kedua mengerjakan khutbah Arafah, mendengar khutbah Arafah sebelum melaksanakan sholat zuhur dan asar, menghadap kiblat saat berdoa, menghadap kiblat, melaksanakan wukuf sampai matahari terbenam, memperbanyak amalan sunnah seperti zikir, baca Quran, berdoa, bertaubat. Yang keenam itu menjaga lisan dan dari kata-kata yang tidak berguna dan diharamkan. Yang ketiga itu ada tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Silakan Fen. Labbaik Allahumma Syarikalah labbaik Allah. Keempat itu ada sa'i, yaitu berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Lari kecil. Lagi nggak usah jauh-jauh. Yang kelima ada tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 kali. Ya bisa digunting dari sini aja ya, bisa dikeluarin gunting. Dan habis itu ada yang keenam itu tertib, artinya melakukan rukun haji itu dengan tertib sesuai urutannya. Jadi tidak boleh dilangkah-langkah atau ini duluan, itu yang duluan, tidak boleh ya. Ini anak-anak ada yang bisa menyimpulkan? Bu, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang haji, di mana haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Haji merupakan wajib bagi orang yang mampu. Nah, ketentuan ibadah haji dan pelaksanaan ibadah haji.
ibadah haji itu memiliki ketentuan-ketentuan. Pertama, waktu menunaikan ibadah haji itu pada bulan Zulhijjah. Yang kedua, syarat-syarat wajib haji itu adalah satu Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat merdeka. Maksudnya merdeka itu adalah hamba sahaya atau budak tidak wajib haji. Kelima, mampu. Dan rukun haji dan wajib haji itu pertama, rukun haji itu ihram, kedua wukuf, ketiga tawaf, keempat sa'i, kelima tahallul, keenam kita wajib haji itu ada niat ihram dari mikot, ada mabit atau bermalam di Muzdalifah, terus ada mabit atau menginap di Mina selama 2 atau 3 malam. Terus keempat, melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Kelima, melempar jumroh ula pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13, tawaf wada dan meninggalkan perbuatan yang dilarang. Terima kasih Mira atas kesimpulannya. Dan di sini Ibu akan menyimpulkan lagi ya. Haji adalah sebuah kegiatan bagi setiap mukmin yang mampu ya. Jadi yang belum mampu, jadi itu tidak apa-apa tidak berangkat ke haji. Dan umroh dapat diartikan sebagai ziarah ke Makkah. Ada tiga cara melakukan ibadah haji, yaitu haji tamattu, ifrad, dan qiran. Larangan bagi yang berihram itu ada larangannya ya. Laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit dan penutup kepala. Bagi wanita dilarang menutup muka dan telapak tangan. Ketiga, laki-laki dan wanita dilarang memakai parfum, minyak rambut dan mencukur rambut. Keempat, dilarang nikah dan menikahkan atau menjadi wali akad nikah. Dilarang bersetubuh, dilarang membunuh binatang darat dan denda menurut arti darah, tetapi menurut Islam adalah penyembelihan binatang ternak sebagai denda karena melanggar larangan-larangan haji atau meninggalkan wajib haji. Jika melanggar larangan haji itu ada dendanya ya, yaitu membayar dam. Jadi anak-anak apabila ada rezeki lebih jangan lupa berangkat ke tanah suci ya, karena itu minimal 1 kali seumur hidup dan banyak sekali tempat yang bisa kita kunjungi di situ seperti Ka'bah, Masjidil Haram, Hajar Aswad, Hijr Ismail, Makam Ibrahim, mata air Zam-Zam, Safa dan Marwah, Masjid Nabawi, makam Rasulullah. Di situ banyak sekali tempat-tempat bersejarah ya. Ya Bu. Habis ini Ibu akan memberikan soal kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Tolong dicatat. Yang pertama itu apa pengertian haji? Sudah. Kedua, jelaskan dasar hukum haji. Yang ketiga, apa saja macam-macam rukun haji dan wajib haji. Yang keempat, apa saja syarat-syarat haji. Sudah? Sudah Bu. Tolong dikerjakan ya dan dikumpul minggu depan. Ya baik Ibu. Jangan lupa dikerjakan. Mungkin hanya ini pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi